Apakah sudah nampak, Bu? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Untuk RPP yang saya buat covernya seperti biasa, ada satuan pendidikan beserta gambar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, eh, pada RPP yang saya buat untuk model pre-teaching ini, di dalamnya mencakup satuan pendidikan, kemudian kelas 5 semester 1, temanya tema 5 ekosistem, eh, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, muatan terpadunya mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, pembelajaran ke 1. Alokasi waktunya kemarin diusahakan 1 kali 35 menit. Kompetensi inti pada RPP yang kami buat kemarin itu pertama, mencakup satu, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dunia. Dua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar dan indikator pada RP yang kami buat kemarin, muatan pelajaran IPA. Untuk muatan pelajaran IPA, kompetensi dasarnya dua. Yang pertama, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang indikatornya menjelaskan rantai makanan. Yang kedua, kompetensi dasarnya membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikatornya membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesianya, kompetensi dasarnya sama, ada dua. Yang pertama, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Indikatornya menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Yang kedua, menyajikan konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Untuk tujuan pembelajaran pada RPP yang saya buat untuk model pre-teaching kemarin, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mencermati video pada slide PPT dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video dan slide PPT dan penjelasan guru, siswa mampu membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video pada slide PPT dan penjelasan guru, siswa mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak video pada slide PPT dan penjelasan guru, siswa mampu mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama dengan benar. Karakter yang dikembangkan pada RPP yang kami buat yakni religius, nasionalis, cinta tanah air, disiplin, kreatif. Nah, untuk materinya, yang pertama, materi rantai makanan pada sebuah ekosistem dalam bentuk teks. Yang kedua, video pembelajaran mengenai rantai makanan pada sebuah ekosistem dalam bentuk video yang saya ambil dari YouTube. Yang ketiga, materinya menentukan ide pokok pada paragraf dalam bentuk teks. Yang keempat, yaitu video pembelajaran mengenai ide pokok pada paragraf dalam bentuk video yang kami ambil dari YouTube. Pendekatan yang kami pendekatan atau dan metode pada RPP yang kami buat untuk model pre-teaching kemarin, pendekatannya saintifik, strategisnya cooperative learning, tekniknya example on example, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan 5 menit, kemudian kegiatan inti 25 menit, dan kegiatan akhir 5 menit. Nah, untuk kegiatan pembukaan, seperti biasa, kelas dimulai dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa melalui aplikasi Google Meet. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa oleh salah seorang siswa yang masuknya paling awal
pada kegiatan pembelajaran. Kemudian mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Yang ketiga, persepsi dengan tanya jawab tentang materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Yang terakhir, mengingatkan siswa bagi yang belum mengunduh handout untuk mengunduhnya di Classroom, di Google Classroom. Pada kegiatan inti dimulai dengan literasi, di mana siswa mencermati bacaan tentang rantai makanan yang ditampilkan pada slide PPT. Kemudian guru mengingatkan kembali tentang ekosistem dan menjelaskan tentang rantai makanan yang terdapat dalam slide PPT. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran rantai makanan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mengenai rantai makanan. Kemudian guru pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan didiskusikan. Kemudian guru menayangkan lagi video pembelajaran mengenai ide pokok pada paragraf. Ya. Setelah itu siswa mengerjakan LKPD dan mengajak siswa mengajarkan LKPD. Setelah itu masih ada waktunya, Pak? Masih 3 menit, Pak. Oh iya. Setelah siswa mengerjakan LKPD, selama siswa dalam pengerjaan LKPD, siswa masih bisa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti terkait materi kepada guru. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kemudian guru memeriksa hasil LKPD siswa dan bertanya jawab mengenai materi yang belum dipahami. Nah, setelah selesai masuk pada setelah selesai masuk pada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini diusahakan 5 menit ya, waktu kegiatan model pre-teaching kemarin, yakni bertanya kepada siswa apakah kegiatan belajar hari ini menyenangkan, kemudian membimbing siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, memberikan penguatan untuk siswa berupa materi berbentuk link atau video pembelajaran untuk siswa belajar mandiri. Yang selanjutnya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat rantai makanan yang melibatkan seekor hewan yang menjadi pilihan siswa dengan orang tua di rumah untuk dipresentasikan pada kegiatan belajar berikutnya. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi pembelajaran di mana dalam bentuk formulir yang di-share pada Google Classroom. Yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Untuk penilaiannya menggunakan rubrik, di mana kriterianya untuk pokok pikiran dan keterampilan menyajikan kalimat utama. Yang pertama, diberi nilai sangat baik apabila semua pokok pikiran memuat intisari setiap paragraf yang disajikan, dan seterusnya. Untuk yang terakhir, sumber dan media. Sumbernya materi dalam PowerPoint, buku guru dan buku siswa tematik kelas 5. Medianya menggunakan aplikasi Google Meet, laptop, Google Classroom, Smartboard, dan YouTube. Mungkin demikian pemaparan RPP New Model Pre-Teaching yang kami buat kemarin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bapak lanjutkan ke video pembelajarannya atau gimana, Bu? Ya, lanjut aja. Iya. Ke video. Terima kasih.
Kenapa Pak? Pakai yang YouTube. Pakai yang YouTube boleh. Jadi ini stop sharing dulu yang ini. Ya, sharing. Ya, ya. Matikan juga itu yang Iya. ya.
Iya Pak, Asep. iya Bu dosen, terima kasih. Ya, Bu Isna dulu atau saya dulu Bu Isna? Saya dulu boleh. Bu Isna. Oke. Ya, Oke, boleh. Halo, silakan. Assalamualaikum Pak Asep. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Share screen-nya boleh dimatikan, Pak. Kenapa Bu? Share screen-nya boleh di-stop. Oh iya, Ya, oke, Pak. Pada video pembelajaran waktu PMBJ ini, iya. adakah kendala, Pak, waktu praktek? Waktu praktek ada Bu, kendalanya itu waktu kan saya yang pertama waktu prakteknya itu direkam sama rekan mahasiswa lain, tapi ternyata hasil rekamannya nggak muncul, katanya laptopnya bermasalah, firmware-nya bermasalah katanya. Oleh karenanya saya mengambil rekamannya itu dari LMS yang direkam sama Pak Hakim, itu rekaman keseluruhan. Saya rekam lagi dari sana gitu. Oh, oke, ya. Kalau itu teknisnya ya. Kalau Iya. untuk pelaksanaan pembelajarannya, Pak, Pelaksanaan dari 30 menit ya, Pak ya? Eh, Kemarin. ya kurang lebih 30 menit. 30 Waktu menit. waktu pelaksanaan kemarin itu ada kendala dalam penayangan video pembelajarannya. Kenapa? Karena waktu itu di videonya kan di-insert di PPT ya Bu ya, tetapi videonya tidak muncul. Nah, yang muncul itu dari link seperti tadi gitu. Eh, Masuk dulu ke YouTube baru dimunculkan. Nah, itu baru muncul gitu. Ya, oke. Pak Asep, untuk kegiatan pembelajaran pada saat bimbing, ada kegiatan inti, pendahuluan dan penutup semua dilakukan kan ya? Iya, kegiatan pendahuluan 5 menit diusahakan waktu itu, kemudian kegiatan intinya 25 menit dan kegiatan akhirnya 5 menit. Oke, di kegiatan inti yang dilakukan apa aja, Pak? Kegiatan inti yang pertama literasi, kemudian memberikan gambar dulu untuk memancing siswa berpikir kritis, kemudian setelah itu eh, setelah muncul, kemudian saya mengumpulkan informasi dari anak. Setelah mengumpulkan informasi dari anak, kemudian saya menjelaskan bahwa gambar itu adalah contoh dari rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Nah, setelah itu muncul banyak pertanyaan dari anak. Nah, saya menjelaskan ulang, kemudian saya menayangkan video pembelajaran. Oke, berarti tadi rangkaiannya itu berarti namanya apa tadi? Bukan, Pak? Bukan. Itu di kegiatan inti. Iya. Bukan bukan kalau persepsi biasanya saya di awal pembelajaran Bu. Dilakukan nggak kemarin waktu PTC? Waktu peer teaching saya persepsinya dengan lagu Indonesia Raya, kemudian menanyakan kabar siswa seperti itu Bu. Oh, gitu. Harusnya lebih eksploratif lagi, lebih faktual lagi, cuman karena dikejar-kejar waktu Bu kemarin itu. Oke, ya. Seberapa penting sih Pak persepsi dilakukan dalam kegiatan pembelajaran? Penting sekali karena mengarahkan siswa pada kegiatan pembelajaran yang lebih kondusif, jadi supaya siswa itu tidak kaku gitu. Biasanya kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui oleh siswa, misalnya pertanyaan mengenai materi yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya gitu. Jadi untuk jembatan ke materi berikutnya salah satunya juga dengan Iya. persepsi kita ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Oke, kemudian tadi di awal juga di kegiatan pendahuluan apakah juga disampaikan tujuan pembelajaran Pak? Iya, disampaikan. Ya. Kenapa harus disampaikan Pak? Eh, Dan apakah setiap tujuan pembelajaran disampaikan itu harus tercapai dalam pembelajaran tersebut? Diusahakan setiap tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada anak supaya anak ada gambaran terhadap apa saja yang akan dipelajari oleh anak dan manfaatnya untuk anak. Ya diusahakan harus tercapai Bu. Kalau tidak tercapai berarti kita harus apa sih namanya merefleksi diri ya sebagai guru, mungkin merefleksi loh kok nilai anak hasilnya di bawah KM gitu ya, berarti ada yang harus dirubah. Mungkin di situ peluang bagi saya juga gitu untuk PTK mungkin Bu. Oke, ya. Daring semacam ini baru pertama dilakukan atau sebelum? Sudah cukup Bu, sudah cukup Bu. Ya, terima kasih. Ya, gantian. Terima kasih Pak Ageng. Iya, Terima kasih, sama-sama Mas Bu Adit. dosen. Terima kasih untuk pengalamannya juga Bu. Terima kasih. Nih, ya, Baik. silakan. Pak Asep. Pak Iya. Asep atau Kang Asep? Iya. Dari Bandung ke saya Bu, boleh Kang Asep juga. Kang Asep. Kak Asep ini pendekatan pembelajarannya apa? Saintifik Bu. Saintifik. Iya. Langkah-langkah dalam pembelajaran
Sintaksnya itu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan. Kalau saya itu Sudah ada bahan langkah pembelajarannya Pak Asep sudah ada semua. mudah-mudahan ada semua gitu Bu. Target saya ada semua sih Bu. Tapi Sudah mungkin ada karena ya target saya masih ada semua gitu. Cuman kan dalam pelaksanaan mungkin ada human error atau gimana kan kurang tahu juga, itu menjadi bahan refleksi saya Bu. Oke, ya. Em, Kalau menurut Pak Asep, apa pembelajarannya Pak Asep itu sudah inovatif, Mas? Menurut saya udah inovatif. Kenapa? Karena saya menggunakan unsur-unsur tipak gitu ya, mulai dari media pembelajaran PowerPoint, kemudian rumah belajarnya juga Google Classroom, kemudian kita kegiatan pembelajarannya juga menggunakan Google Meet ya kemarin. Seperti itu, ada unsur-unsur tipaknya gitu Bu. Oke, sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Iya, Oke. Dalam membuat media kemarin, iya. sebelum membuat media yang dilakukan Pak Asep apa? Sebelum membuat media, yang jelas merancang dulu Bu. Eh, Indikator mana sih yang sesuai dengan indikator gitu, materinya gitu. Terus disesuaikan juga dengan bahan ajar yang ada di anak. Anak kan memegang buku siswa, kemudian anak juga memegang handout yang sudah saya share untuk kegiatan pembelajaran waktu itu gitu. Gitu. Sebelum membuat media itu, kemarin medianya pakai apa? PPT ya? Iya, PPT. PPT. Sebelum membuat media, menentukan Pak Asep menggunakan PPT, apakah dilakukan sebelumnya Pak Asep menganalisis dulu ini kira-kira siswa saya bisa menggunakan atau tidak? Kalau untuk analisisnya, eh, apakah sesuai atau enggaknya ya, saya tentu Bu menganalisis gitu ya Bu. Cuman menganalisisnya enggak yang mungkin nggak begitu maksimal gitu. Kemudian selain PPT kan saya juga menggunakan video pembelajaran Bu, yang saya ambil dari YouTube. Waktu itu ada masukan dari guru Pamong bahwa tidak boleh dari YouTube langsung, tetapi harus dipindah dulu ke channel saya yang pribadi. Ditakutkan kalau diambil langsung dari YouTube orang, ada iklan-iklan yang atau konten yang enggak sesuai gitu Bu. Jadi saya ambil dulu YouTube-nya, saya edit sedikit, baru link itu diberikan kepada anak seperti itu. Ya, tapi sumber tetap dicantumkan ya. Insya Allah kalau nggak salah dicantumkan Bu. Harus tetap dicantumkan. Baik, ciri-ciri media yang baik sudah ada. Salah satunya adalah harus dua arah. Ya, media yang digunakan harus dua arah. Apakah sudah dua arah medianya Pak Asep? Menurut Pak Asep? Sudah Bu. Sudah dua arah betul ya? Iya. Siswa bisa menggunakan itu? Bisa Eh, berinteraksi dengan medianya atau hanya melihat? Bisa berinteraksi karena hampir seluruh siswa sudah pegang Android di zaman sekarang Bu. Jadi kalau untuk Berinteraksinya dengan apa? berinteraksi dengan siswanya, satu di Google Classroom, terus yang kedua di Google Meet, terus di WA. Medianya yang PPT tadi, apakah siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan media itu? Bisa berinteraksi langsung dengan media Bu, bisa. Karena waktu kegiatan pembelajaran saya akan meng-share PPT tersebut di screen dan siswa mampu membaca gitu PPT tersebut. Oke, terima kasih Pak Asep. Waktu saya masih Mas Hakim. Halo Mas Hakim. Saya belum di-stop lanjut loh ini. Yang nggak apa-apa Bu. Salam dari Bandung Barat Bu. Kalau Mbaknya Sinyalnya begini. kirain masih lama waktu saya. Ya, terima kasih Pak Asep. Iya Bu, sama-sama. Sampai jumpa kembali lagi ya Bu ya. Salam dari Bandung. Sukses. Amin, amin, amin. Ya, silakan keluar dulu Pak Asep. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.